Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Civinis dan Cilisti berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Wah. Ya, adik-adik senang tidak? Senang. Cilisti senang tidak bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah meskipun hanya lewat online? Hari ini Cilisti dan Civinis senang bisa kembali bertemu dengan adik-adik walaupun dalam keadaan streaming ya atau online ini. Tapi tetap harus semangat. Ya, Cici percaya adik-adik semuanya semangat, udah siap untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Ya betul Cilisti. Civinis, kita belum sapa. Iya, Adik-adik yang ada di rumah, ayo karena kita saking seneng ya Cici belum sapa betul, ya sama adik-adik semua yang ada di rumah. Kita mau sapa untuk adik-adik yang ada di Cikarang. Halo. Iya, yang ada di Cikampek. Halo. Dan yang ada di Karawang. Halo adik-adik semuanya, bahkan untuk semua adik-adik yang sedang menyaksikan kebaktian streaming sekolah minggu GSRI Karawang, Pos PI Cikarang dan Pos PI Cikampek. Ya adik-adik, sekarang untuk mempersiapkan diri kita untuk memasuki kebaktian kita pada pagi hari ini, kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong, mempersiapkan hati kita, bahkan nanti saat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Adik-adik, sekarang kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepalanya, ikutin Civinis berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan kepada kami dalam satu minggu yang sudah kami lewati. Kami bersyukur hari ini kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu dengan tubuh yang sehat dan dengan penuh sukacita. Tuhan berkati kebaktian sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga selesai. Tuhan pimpin kami di saat kami beribadah kepada Tuhan, sehingga kami boleh memberikan hati, pikiran dan hidup yang terbaik untuk Tuhan, sehingga hati Tuhan boleh disenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak jemu-jemu untuk terus beribadah kepada Tuhan, memuji, berdoa, dan terlebih-lebih mendengarkan, membaca firman Tuhan. Untuk itu kita memuji Tuhan dengan pujian Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Gus panjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Gus panjang hidup. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan semangat. Wah, hari ini kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan November ya. Setelah habis bulan November kita akan memasuki bulan, bulan apa Cilisti? Ayo yang kelas besar pasti tahu. Habis bulan November, bulan apa? November apa ya? Oktober. Salah. Apa? Iya, November. Ada apa sih Ci emangnya? Habis bulan November, bulan Desember. Nah adik-adik, di bulan Desember itu kita akan merayakan, apa ya? Ada apa Ci? Iya, kita akan merayakan Natal. Ayo, siapa yang senang merayakan Natal? Cilisti senang tidak merayakan Natal? Dari kelas kecil, kelas besar hingga orang dewasa senang Ci. Senang. Termasuk Cilisti. Kenapa bisa senang? Biasanya kalau Natal itu, kalau sekolah tuh aku libur panjang Ci. Oh iya, bisa jalan-jalan ya. Terus habis itu apa lagi? Terus biasanya aku dikasih kado. Oh iya, betul. Kita juga bisa lihat pohon Natal. Tetapi yang lebih utama, yang membuat kita lebih senang merayakan Natal adik-adik, karena kita senang merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Itu intinya adik-adik. Nah, sekarang kita memuji Tuhan dengan pujian Hari Natal kini telah tiba.
kini telah tiba. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama, puji Tuhan, haleluya, 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 semua memuji Dia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari Natal kini telah tiba. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama, puji Tuhan, haleluya, 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 semua memuji Dia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 semua memuji Dia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya puji Tuhan ya, semua memuji Dia. Ya adik-adik, lagu kita yang berikutnya, It's good to see you here with me. Artinya senang. Cici itu tadi berdua kan di awal sudah bilang ya, meskipun dalam keadaan online kita senang bisa kembali berjumpa dengan adik-adik walaupun di dalam keadaan terbatas, tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan, untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Karena apa? Karena the Lord love you. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak dan mengasihi kita. Begitupun juga dengan kita. Ya, kita mau dengan hidup kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Salah satunya dengan kita menyanyikan pujian hari ini. It's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cirosi. Dan untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Mari kita memuji Tuhan dengan sikap berdoa. Katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di
katakan satu kali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini, kami sudah memuji Tuhan, dan kami rindu, puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh duduk dengan tenang, dengan sikap yang baik, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Cirosi yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk dengan baik, dengan sikap yang baik dan hormat kepada Tuhan. Kepada Cirosi dipersilakan. Pagi semua anak-anak. Senang ya pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi bersama Cici Rosi. Cici sungguh senang ya bisa pagi ini bisa bersama-sama ya kita belajar firman Tuhan. Nah, tadi kita juga sudah bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita ya. Ya dengan sungguh-sungguh pastinya kan kita bersyukur melalui puji-pujian yang tadi sudah dinyanyikan oleh adik-adik semua. Nah adik-adik sebelumnya Cici mau menyapa dulu nih sama adik-adik yang di Cikarang. Ayo sudah siap semua dengar firman Tuhan? Sudah. Yang di Kerawang sudah siap? Sudah. Yang di Cikampek? Iya tentunya sudah ya. Cici berharap semua adik-adik di rumah sudah siap ya. Kalau sudah siap gak ada lagi yang jalan-jalan. Duduk dengan baik, dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Nah Cici mau tanya, Cici pegang apa ini ya? Ini buku atau apa ya? Iya ini adalah Alkitab. Wah, siapa di rumah yang punya Alkitab? Wah, semua punya tentunya ya. Pasti sekarang juga adik-adik sedang memegang Alkitab ya. Nah, Alkitab nih di rumah ditaruh aja atau dibaca? Iya, pasti dibaca ya. Cici percaya adik-adik semua rajin membaca Alkitab karena Alkitab ini berisi tentang firman Tuhan ya. Kalau kita rajin membaca Alkitab, hidup kita, langkah kita akan bersama dengan Tuhan Yesus sehingga kita dapat bertumbuh dan berbuah. Yuk, kita sama-sama yuk kita akan nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Iya adik-adik, ya kalau kita rajin membaca Alkitab, firman Tuhan akan tumbuh di dalam hidup kita. Jadi adik-adik semua dapat berbuah dan berbuah. Jangan seperti ada seorang anak ya, dia gak pernah baca Alkitab. Dia gak pernah sekali membaca Alkitab. Walaupun dia di sekolah disuruh gurunya membaca Alkitab ya pas saat teduh, dia gak baca. Dia hanya lihat-lihat aja, cuman dilihat-lihat. Dia gak pernah membaca Alkitab. Nah, anak ini ya karena tidak pernah membaca Alkitab, jadi dia nih namanya nih Diko ya. Namanya Diko sering marah-marah jadinya. Dia suka marah-marah ya. Dia suka iri hati. Dia juga suka sombong. Nah, suka bohong. Dan terlebih juga suka nyontek kalau di sekolahnya. Waduh, Diko ini karena gak pernah sama sekali baca Alkitab, gak pernah tahu tentang firman Tuhan, jadi kelakuannya seperti itu ya tingkah lakunya. Suka marah-marah, suka bohong, terus suka nyontek, ya suka iri hati. Waduh, jadi ya pada suatu ketika nih Diko ya di sekolahnya dia ketahuan. Dia ketahuan apa kira-kira? Iya, Diko ketahuan mencontek. Dia ketahuan mencontek, lalu dia dimarahi gurunya. Diambil itu kertas jawabannya. Dia tidak mendapatkan nilai karena sudah mencontek. Wah, pada waktu itu temannya yang bernama Nana, dia tiba-tiba kasih tahu sama mamanya ya pas pulang sekolah. Dia bilang, tante, tahu nggak tadi siang Diko ketahuan nyontek. Wah, mamanya sedih ya. Mamanya Diko sedih karena Diko lagi-lagi mencontek. Wah, akhirnya Diko pulang ke rumah. Ketika Diko sampai di rumah, dia dipanggil mamanya. Diko, sini Diko, sini duduk dekat mama. Diko langsung mukanya sambil manyun. Apa sih mah? Capek pulang sekolah. Capek tau gak? Ngapain mah? Lalu mamanya bilang ya, Diko, tadi kamu mencontek ya? Kamu ketahuan mencontek. Kata siapa? Enggak. Mama tahu kok kalau kamu ini sedang tadi mencontek. Mama tahu dari siapa? Diko nyontek. Ya mama tahu aja. Wah, Diko ya dinasehat dibilangin sama mamanya, dia langsung marah, dia masuk ke kamarnya. Dia masuk ke kamar, dia kunci kamarnya. Waduh, aku tahu nih, pasti ini nih kerjaannya Nana. Nana nih yang kasih tahu mama. Diko marah ya, dia kesel kali. Aku besok mau samperin Nana. Aku mau tinju Nana. Karena Nana udah bilang-bilang sama mama. Wah, Diko nih di kamar dia kesel sekali. Pada besokan paginya nih, langsung ya Diko pergi ke rumah Nana. Dia pergi ke rumah Nana, dia panggil mah, Nana, Nana. Yang keluar bukan Nana ya, tapi yang keluar mamanya. Mamanya, ya Diko ada apa? Tante, Nana ada gak di rumah? Kan Nana
ke sekolah minggu. Ini hari Minggu Diko. Jadi Nana pergi ke sekolah minggu. Ada apa Diko? Enggak Tante, saya mau bertemu Nana. Saya mau samperin Nana ke gereja. Akhirnya Diko pergi ke gereja ya. Diko juga cepat-cepat dia pergi ke gereja. Dengan tujuan apa dia pergi ke gereja? Mau belajar firman Tuhan? Enggak, dia mau marah-marahin Nana ya. Ketika dia sampai di gereja, di sana lah sudah mulai ibadah sekolah minggu ya. Mereka sudah mulai tatap muka, ibadah sekolah minggunya sudah dimulai. Wah, Diko masuk ya, ketika masuk, ketemu Cici sekolah minggu. Cici sekolah minggu bilang gini, aduh Diko, kemana aja? Seneng ya, sudah lama gak ketemu. Hari ini kita ketemu lagi ya. Wah Diko, ayo duduk. Sebentar lagi kita mulai sekolah minggu, kebaktiannya dimulai. Ayo duduk sini. Diko lihat kanan, lihat kiri, mana Nana ya? Cicinya bilang, kamu cari siapa? Enggak. Udah kamu duduk sini. Jangan kemana-mana, duduk dekat Cici ya, duduk dekat Cici. Bentar lagi nih ibadah dimulai. Wah, Diko yang tadinya mau marah sama Nana, marahnya ditunda dulu ya. Karena Cici sekolah minggunya bilang, duduk dulu ya, duduk di sebelah Cici. Jadi terpaksa Diko duduk di sebelah Cici sekolah minggunya. Nah, gak lama kemudian dimulailah kebaktian sekolah minggu itu ya. Mereka memuji Tuhan dengan sukacita. Nah, tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Nah, guru sekolah minggunya menceritakan. Dia mau ceritakan sebuah cerita dari firman Tuhan, dari Alkitab. Nah, gurunya sekolah minggu bilang, siapa di sini yang berusia 8 tahun? Wah, ada yang ngacungin tangannya. Saya kok, saya Ci. Wah, saya umurnya 8 tahun. Wah iya, hari ini Cici mau cerita tentang anak yang berusia 8 tahun. Nah, anak ini walaupun masih muda, masih berusia 8 tahun, dia sudah menjadi raja. Wah, hebat enggak? Ada enggak di sini yang masih kecil, yang umurnya 8 tahun sudah jadi raja? Gak ada ya, belum ada anak yang masih kecil menjadi raja. Biasanya nih umur 8 tahun ini kelas berapa? Kelas 3 ya, belum ada anak kelas 3 yang menjadi raja. Nah, di zaman dahulu nih ya, kalau di dalam sebuah kerajaan ya, seorang raja atau papahnya kalau meninggal nih pasti akan menurunkan tahtanya ya, mahkota kerajaannya diturunkan kepada anaknya. Nah, begitu juga dengan anak ini. Nah, kira-kira siapa ya anak ini? Nah, nama anak ini adalah Yosia ya. Dia bernama Raja Yosia. Raja Yosia ini adalah raja yang termuda ya. Dia masih 8 tahun umurnya sudah menjadi raja. Kenapa ya? Karena pada waktu itu, pada waktu Yosia berumur 6 tahun ya, dia mempunyai seorang kakek. Nah, kakeknya ini seorang raja, namanya Raja Manase ya. Wow, kakeknya Yosia ini seorang raja, namanya Raja Manase. Nah, dulu Raja Manase ini waktu Yosia berumur 6 tahun, dia meninggal ya. Dia meninggal, lalu digantikanlah oleh papahnya Yosia ya. Papahnya Yosia ini bernama Raja Amos ya. Nah, Raja Amon ya. Nah, ini papanya Yosia ini juga bertahta ya, menjadi raja hanya 2 tahun ya. Setelah itu meninggal ya. Nah, jadi
Yosia ini menjadi raja. Nah, Yosia ini adalah raja yang hebat. Dia kecil-kecil cabai rawit. Adik-adik tahu nggak cabai rawit? Tahu ya, yang buat sambal biasanya kita yang pedas-pedas itu apa namanya? Iya itu rawit ya, cabai rawit. Walaupun ukurannya kecil, tapi dia sangat pedas. Ya, Raja Yosia juga gitu. Dia walaupun masih kecil, tapi dia hebat. Kenapa Raja Yosia hebat ya? Karena Raja Yosia ini tidak mau ya, dia mengikuti kelakuan papanya atau kakeknya. Karena ya kakeknya yang bernama Raja Manase dan papanya ya, dia itu raja yang sangat jahat. Raja yang suka menyembah patung berhala. Nah, Raja Yosia gak mau ngikutin kakeknya atau papanya. Dia gak mau ya, karena Raja Yosia ini pengen seperti Raja Daud, kakek buyutnya. Ya, kakeknya dari Raja Manase ya. Jadi Raja Yosia ini gak mau ikutin kakeknya Raja Manase dan Raja Amon. Dia mau seperti Raja Daud. Dia pengen hidup benar di hadapan Tuhan. Wah, makanya Raja Yosia ini hebat dan pintar. Nah, pada ke-18 pada waktu itu ya, ke-18 tahun kemudian ya, Raja Yosia nih menyuruh akan sekretarisnya atau wakilnya bernama Bapak Safan ya. Dia panggil Bapak Safan ini, Bapak Safan, sini. Aku mau merenovasi rumah Tuhan. Aku mau memperbaiki rumah Tuhan. Sekarang kamu nih ya, pergilah ke rumah Tuhan. Di sana ada Imam Hilkia. Nah, di sana kamu bertemu dengan Imam Hilkia. Nanti kamu bilang sama Imam Hilkia ya, kalau Imam Hilkia itu bilang suruh mengumpulkan uang persembahan. Nah, nanti uang persembahannya ini dipakai untuk memperbaiki rumah Tuhan, ya, memperbaiki gereja. Nah, itu perintahnya Raja Yosia kepada Safan ya. Lalu Bapak Safan pergi ke rumah Tuhan. Dia menemui Imam Hilkia ya, dia bilang, Imam Hilkia, Raja Yosia berpesan supaya uang persembahan yang sudah dikumpulkan dipakai untuk memperbaiki rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan di sini sudah jelek sekali ya. Kayu-kayunya sudah usang sekali, udah dimakan rayap. Wah, iya baik, kita akan memperbaiki rumah Tuhan. Wah, Imam Hilkia senang sekali ya, karena Raja Yosia ini mau memperbaiki rumah Tuhan ya. Akhirnya rumah Tuhan itu diperbaiki ya, semua yang rusak-rusak diganti pakai kayu-kayu yang baru. Nah, ketika Imam Hilkia lagi beres-beres di rumah Tuhan ya, dia sedang rapi-rapihin semua barang-barang itu di rumah Tuhan. Tiba-tiba dia menemukan sesuatu. Apa ya? Ayo, menemukan apa Imam Hilkia ini? Dia menemukan sebuah gulungan. Ya, sebuah gulungan. Dia buka gulungannya. Ini apa ya? Dibuka ya gulungannya. Wah, pas dibuka gulungannya, dibaca sama Imam Hilkia, ternyata apa ya? Ternyata Taurat ya, kitab Tuhan. Ternyata kitab Tuhan ya, yang berisi firman Tuhan. Wah, selama ini Alkitabnya disumputin ya, di dalam gereja itu nggak pernah dipakai. Baru kali ini Imam Hilkia menemukannya. Wah, Imam Hilkia senang sekali ya sudah menemukan kitab Tuhan. Wah, dia senang sekali.
dia kasih tahu Safan ya. Safan, sini Safan, aku menemukan gulungan yang berisi kitab Tuhan. Lihat isinya, semua berisi tentang firman Tuhan. Ayo kamu kasih kepada Raja Yosia. Wah, Bapak Safan dengan senang hati ya, dia membawa gulungannya itu kepada Raja Yosia. Wah, dia sampai dia bilang, Raja Yosia, ada apa Bapak Safan? Aduh, tadi nih Imam Hilkia beres-beres di gereja. Ya, dia menemukan sebuah gulungan. Raja tahu enggak gulungan itu berisi apa? Berisi apa? Ini Raja baca deh dulu. Ketika Raja lihat, wah ini kan kitab Tuhan yang sudah lama tidak pernah ada semenjak kakeknya menjadi raja, papanya menjadi raja. Ya, kitab ini gak pernah ada. Wah, barang sekarang nih baru ada lagi. Wah, Raja Yosia senang sekali ya. Raja Yosia bilang sama Safan, ayo Safan, kamu bacakan kitab ini untuk saya. Akhirnya Bapak Safan ini, dia membaca kitab itu ya. Dan Raja Yosia itu duduk dengan baik mendengarkan perkataannya Bapak Safan ya. Dia dengarkan dengan baik. Wah, Raja Yosia senang sekali. Dia bahagia sekali karena bisa menemukan kitab Tuhan ya. Wah, dia senang sekali mendengarkan firman Tuhan ya. Dia senang sekali mendengarkan perkataan Tuhan ya. Wah, Bapak Yosia sangat bahagia sekali. Ketika terus kitab ini dibacakan, tiba-tiba wajahnya Raja Yosia berubah. Yang tadinya wajahnya senang sekali, tiba-tiba Raja Yosia mukanya merah. Matanya mulai meneteskan air mata. Raja Yosia mulai sedih, yang tadi mukanya senang, sekarang mukanya sedih. Ya, Raja Yosia sedih, dia meneteskan air mata. Dia tidak menangis ya, menangis tapi tidak mengeluarkan suara. Ya, Raja Yosia dia nangis. Kenapa dia nangis ya? Padahal tadi dia senang membaca Alkitab, ya dibacakan Alkitabnya. Sekarang tiba-tiba Raja Yosia sedih. Kenapa ya? Wah, karena waktu dibacakan di dalam Alkitab berkata, kalau Tuhan itu sayang kepada semua orang, tetapi Tuhan itu sangat sedih. Tuhan sangat sedih dan marah. Dia gak suka sama orang-orang yang menyembah patung. Tuhan sedih. Tuhan tidak suka sama orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan gak suka sama orang-orang yang suka bohong, yang suka marah-marah, yang suka iri hati. Wah, Tuhan tidak suka dan Tuhan akan marah sama orang-orang yang tidak taat pada Tuhan. Nah, di situ Raja Yosia sedih sekali. Karena Raja Yosia melihat ya, bangsa Israel yang dia pimpin masih menyembah patung, menyembah berhala. Masih bangsa Israel itu masih banyak yang berbuat jahat, masih banyak yang suka bohong, masih yang suka ada yang mencuri. Jadi Raja Yosia sedih. Raja Yosia juga sedih karena Raja Yosia juga suka marah-marah. Jadi Raja Yosia sangat sedih sekali. Dia langsung pada saat itu dia lipat tangannya, ya, dia lipat tangannya. Dia berdoa sama Tuhan. Dia minta ampun ya, dia menyesal sekali. Tuhan sudah sayang sama Raja Yosia, tapi Raja Yosia masih suka marah-marah sama Tuhan.
Jadi Raja Yosia apa? Sedih ya. Dia sedih, dia nyesel. Dia minta ampun sama Tuhan. Nah, setelah itu, setelah Raja Yosia berdoa, Raja Yosia bilang sama Safan, Bapak Safan, sekarang Bapak Safan kasih tahu sama semua bangsa Israel ya, supaya mereka nih mau baca Alkitab. Ya, mereka mau rajin membaca Alkitab. Bapak Safan kasih tahu isi Alkitabnya apa. Ya, Bapak Safan kasih tahu nih sama bangsa Israel nih, kalau Tuhan sayang sama bangsa Israel. Ya, kasih tahu, kumpulkan anak-anak, dari yang anak-anak sampai yang dewasa, sampai yang kakek-kakek, ya, sampai yang nenek-nenek. Ayo kumpulkan semua di rumah Tuhan. Nanti kasih tahu isi dari Alkitab ini supaya bangsa Israel ini tidak kena marah sama Tuhan, ya. Jadi biar bangsa Israel ini mau kembali taat pada Tuhan, agar mereka tidak lagi menyembah patung, ya, agar mereka tidak lagi suka mencuri, tidak lagi suka berbohong, tapi bangsa Israel mau kembali kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan. Ayo kasih tahu sama orang Israel, suruh baca Alkitab. Wah ya, Raja Yosia ini menyuruh ya wakilnya, sekretarisnya ini Bapak Safan untuk menceritakan firman Tuhan. Ya, Raja Yosia ini sangat rindu sekali ya, bangsanya ini mau taat kepada Tuhan, mau kembali taat ya, tidak berbuat jahat lagi, tidak menyembah patung lagi. Nah, Raja Yosia pun pada waktu itu dia mengambil patung-patung yang ada di rumah orang-orang Israel ya, semua patung-patung dihancurkan, dilenyapkan. Jadi bangsa Israel tidak lagi menyembah patung dan tidak lagi berbuat jahat. Nah, Raja Yosia sangat bersyukur sekali karena dia menemukan kitab Tuhan ya, dia menemukan Alkitab ya yang dapat mengingatkan kembali ya, yang dapat mengajarkan kepada Raja Yosia kalau Tuhan itu sayang sama kita semua. Jadi kita harus taat sama Tuhan, tidak berbuat jahat lagi. Wah, Raja Yosia pada itu sangat bersyukur sekali ya bisa menemukan Alkitab yang bisa mengajarkan kepada kita semua untuk tidak berbuat jahat lagi ya. Ya, mengajarkan Alkitab ini mengajarkan juga ya untuk kita taat kepada Tuhan. Nah, cici sekolah minggu pada waktu itu bilang, ayo anak-anak semua katanya. Siapa di sini yang mau sayang sama Tuhan? Wah, Nana temennya Diko, dia langsung angkat tangan. Saya Ci, saya mau sayang sama Tuhan. Siapa lagi yang mau sayang sama Tuhan? Wah, semuanya pada angkat tangan. Saya mau sayang sama Tuhan. Nah, tiba-tiba nih dari belakang dengan suara yang gemetar, saya mau Ci, mau cinta Tuhan, mau sayang Tuhan. Cici sekolah minggunya lihat, Diko mau sayang Tuhan? Iya Ci, Diko mau sayang Tuhan. Diko tadinya nih ke gereja, sekarang Diko mau marah-marahin Nana. Diko udah marah banget sama Nana. Tadinya Diko mau ninju Nana. Soalnya Diko kesel karena Nana kasih tahu mama kalau Diko nyontek. Jadi Diko tadi mau ke gereja ini mau mukul, mau marah sama Nana. Tapi waktu Diko dengar firman Tuhan, kalau Tuhan sayang sama Diko, Tuhan pengen
Diko juga sayang sama Tuhan. Diko sedih karena Diko selama ini sering bohong, sering marah-marah, sering nyontek. Itu membuat hati Tuhan sedih. Diko mau hati Tuhan senang karena Tuhan sayang sama Diko. Jadi Diko juga mau sayang sama Tuhan. Diko mau berdoa sama Tuhan, Ci, mau minta ampun. Seperti Raja Yosia tadi. Akhirnya Diko berdoa ya. Diko berdoa sama Tuhan. Dia meminta ampun sama Tuhan ya. Nah, puji Tuhan ya, pada saat itu setelah berdoa, Diko langsung samperin Nana. Dia minta maaf sama Nana. Nana, maafin Diko ya. Karena mau marah sama Nana, maafin Diko suka marah-marah sama Nana. Nah, Diko juga pulang ke rumah, dia minta maaf sama mama. Minta maaf sama mamanya karena sudah marah-marah ya sama mamanya, sering marah-marah. Diko minta maaf. Wah, puji Tuhan sekali ya adik-adik. Diko mau berubah. Diko mau menyesali perbuatannya. Karena apa? Tadi ya Diko sudah mendengarkan firman Tuhannya dengan baik. Ya, nah Diko berjanji pada Tuhan. Karena Diko mau sayang sama Tuhan, Diko mau setia, mau rajin baca Alkitab. Ya, supaya Diko menjadi anak yang taat pada Tuhan. Nah adik-adik, gimana dengan adik-adik semuanya? Tadi kan adik-adik bilang rajin baca Alkitab ya di rumah. Nah ayo mulai sekarang lebih rajin lagi ya. Lebih setia lagi membaca Alkitab ya. Karena Tuhan sayang sama kita. Kan adik-adik juga sayang sama Tuhan, iya kan? Siapa di sini yang mau sayang sama Tuhan? Wah, semuanya mau sayang sama Tuhan. Kalau mau sayang sama Tuhan, kalian harus rajin membaca Alkitab ya. Karena Alkitab ini sangat bermanfaat sekali ya buat kita. Karena di dalam Alkitab ini banyak mengajarkan kepada kita ya untuk memperbaiki kelakuan kita juga ya. Menegur kalau kita berbuat salah. Nah, makanya kita harus selalu membaca Alkitab ya. Amin. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita. Ayo, sekarang adik-adik semua buka kitabnya dari 2 Timotius. 2 Timotius ayat yang ketiga, pasal ketiga ayat yang ke-16 ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya kan? Kalau kita rajin membaca Alkitab, Alkitab ini ya yang akan menuntun kita ya, membimbing setiap langkah kita sehingga kita dapat bertumbuh dan berbuah ya. Amin. Mari kita akan bersama-sama, kita akan berdoa. Ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami jikalau kami sudah malas untuk membaca Alkitab. Ampuni kami kalau kami
sering marah-marah, sering berbohong, sering iri hati, ataupun sering mencontek. Tuhan tolong ampuni kami. Tuhan Yesus, kami mau sayang pada Tuhan. Kami mau taat pada Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk rajin dan setia membaca Alkitab, sehingga kami dapat bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik semua. Ya adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Cirosi yang mengajar kita untuk setia membaca firman Tuhan. Seperti raja siapa? Seperti Raja Yosia. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Nanti kalau sekolah minggu sudah bisa tatap muka, boleh dibawa di gereja. Kita memuji Tuhan dengan pujian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini, untuk hari ini, untuk kasih kasih dan kesempatan yang Tuhan telah berikan yang Tuhan telah berikan kepada kami. kepada kami. Kami boleh Kami boleh mengikuti kebaktian dari awal hingga hingga akhirnya. akhirnya. Tuhan Tuhan tolong tolong ajar kami untuk untuk kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kami mau rajin membaca Alkitab, doa setiap hari, karena kami tahu itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak bisa menyaksikan kebaktian, biarlah di kesempatan yang akan datang kami bisa bersama-sama menyaksikan kebaktian sekolah minggu. Tuhan tolong untuk sepanjang minggu kami bersekolah atau saat kami di rumah kami mau menjadi anak yang taat.
taat. Anak yang taat. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan biar Tuhan tolong berkati persembahan ini Tuhan terima dengan senang hati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. See you next week. Ya, bye-bye.